Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Aditya Triadi dari 12 Teknik Elektronika 1. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang telah saya buat, yakni dengan judul Hakikat Etos Kerja. Masuk ke materi pertama, yakni pembahasan tentang definisi hakikat etos kerja. Hakikat adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenar-benarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu. Etos kerja merupakan sebuah semangat kerja yang menjadi ciri khas serta juga keyakinan seseorang atau juga sesuatu kelompok. Dilengkapi dengan semangat yang tinggi guna mencapai cita-cita yang positif. Menurut Mitra dalam Suselo, terdapat 12 etos kerja yang dianggap sangat penting dalam menyukseskan pembangunan. Yang pertama yakni efisien, kejujuran, sikap tepat waktu, kesederhanaan, kerajinan, mengikuti rasio dalam mengambil keputusan dan tindakan, sikap bekerja sama, sikap bersandar pada kekuatan sendiri, sikap mau bekerja sama, kesediaan untuk berubah, kecepatan dalam menggunakan kesempatan, dan yang terakhir, kesediaan memandang jauh ke depan. Poin yang kedua yakni fungsi etos kerja. Terdapat beberapa fungsi etos kerja, yakni diantaranya fungsi etos kerja sebagai pendorong timbulnya perbuatan, sebagai penggairah aktivitas, dan juga sebagai penggerak. Di dalam ini terdapat prinsip etos kerja, diantaranya: 1. Kerja itu adalah ibadah. 2. Kerja itu adalah amanah. 3. Kerja itu adalah amal soleh. Yang keempat, kerja keras itu harus halal. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi etos kerja dikemukakan oleh olahraga, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yakni agama. Pada dasarnya, agama merupakan suatu sistem nilai yang akan sangat mempengaruhi pola hidup para penganutnya. Mulai dari berpikir, bersikap, serta juga bertindak seseorang itu tentu dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua yakni budaya. Sikap mental tekad, disiplin, serta juga semangat kerja masyarakat disebut juga sebagai etos budaya. Dan dengan secara operasional, etos budaya ini juga disebut dengan sebutan etos kerja. Yang ketiga, sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bisa bekerja keras dan juga bisa menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Dan ini berlaku untuk struktur ekonomi juga. Kemudian yang keempat yakni kondisi lingkungan atau geografis. Lingkungan alam yang mendukung dalam mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha guna bisa mengelola serta juga mengambil manfaat dan juga bahkan dapat untuk mengundang pendatang untuk dapat turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima yakni pendidikan. Etos kerja ini tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya manusia. Peningkatan pada sumber daya manusia itu akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Kemudian yang terakhir yakni motivasi intrinsik individu. Individu yang hendak memiliki etos kerja yang tinggi ialah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan juga sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat yakni ciri-ciri etos kerja. Terdapat beberapa ciri-ciri yang mencerminkan etos kerja, yakni yang pertama, kecanduan terhadap waktu, memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas, memiliki kejujuran, memiliki komitmen, dan yang terakhir, kuat pendirian atau konsisten. Kelima, cara menumbuhkan sikap etos kerja. Jensen H. Sinamo juga mengemukakan cara menumbuhkan sikap etos kerja dalam bukunya dengan judul 8 Etos Kerja Profesional. Beliau juga menjelaskan bagaimana cara dalam menumbuhkan etos kerja. Dan inilah cara menumbuhkan etos kerja yang dikemukakan oleh Jensen H. Sinamo. Yang pertama yakni kerja itu sebagai rahmat, bekerja tulus penuh rasa syukur. Yang kedua yakni kerja itu adalah ibadah, bekerja penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga, kerja itu adalah panggilan, bekerja tuntas dengan penuh integritas. Keempat, kerja itu adalah aktualisasi, bekerja keras dengan penuh semangat. Kemudian yang kelima,
kerja itu adalah ibadah, bekerja serius dengan penuh kecintaan. Keenam, kerja itu adalah seni, bekerja cerdas dengan penuh kreativitas. Yang ketujuh, kerja itu adalah kehormatan, bekerja dengan penuh ketekunan dan keunggulan. Yang terakhir, kerja itu adalah pelayanan, bekerja paripurna penuh dengan kerendahan hati. Kesimpulan yang saya dapat setelah membuat makalah ini yakni dalam meningkatkan produktivitas dan profesionalitas kerjanya perlu memahami apa itu etos kerja serta aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menerapkan etos kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indonesia sangat membutuhkan peningkatan etos kerja di semua lini organisasi pemerintahan dan swasta sehingga di masa depan dapat terwujud bangsa Indonesia yang maju dan disegani masyarakat internasional. Demikian makalah yang saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembacanya. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penjuruan kata ataupun materi yang kurang jelas. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.